Kembali di Selamat Pagi Indonesia dan masih bersama kami langsung dari lapangan Loyola Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tengah digelar apel gelar pasukan gabungan TNI dan Polri, dan saat ini dari pantauan kami bisa dilihat di belakang saya ini masih ada jajaran dari Kapolri, Panglima TNI yang telah selesai melakukan pengecekan ke petugas TNI dan Polri, kemudian saat ini sedang bergeser di barisan unsur-unsur dari kepala daerah. Terlihat di sini ada petugas dari Basarnas, dari BPBD setempat, kemudian dari Satpol PP, dari Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, dan tentunya dinas-dinas terkait lainnya untuk bersama-sama dengan TNI dan Polri mengamankan gelaran KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo yang sudah hitungan hari ya. Kita akan menyambut bersama KTT ASEAN ini, dan tentunya berbagai persiapan perlu dilakukan pematangan yang penuh dengan perhitungan. Nah, dalam beberapa kesempatan terakhir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun telah menyatakan bahwa pihaknya siap menyambut kedatangan para delegasi dan menjamin keamanan selama terselenggaranya KTT ASEAN. Kita akan hadirkan informasinya berikut ini. KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan menjadi penyelenggaraan yang kelima kalinya bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Momentum ini menjadi kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mendorong kebangkitan ASEAN di kancah global. Untuk mendukung terselenggaranya acara hingga selesai, berbagai persiapan dilakukan, termasuk persiapan pasukan pengamanan di lokasi KTT ASEAN. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kesiapan pengamanan KTT ASEAN akan dilakukan, mulai dari kedatangan para kepala negara dan delegasi hingga berlangsungnya acara KTT ASEAN. Kapolri menyatakan seluruh lokasi atau venue acara sudah diperiksa dan disterilkan dari berbagai potensi bahaya. Setiap sudut lokasi KTT juga dipantau oleh kamera pengawas yang secara terpusat dapat dimonitor melalui Command Center atau pusat komando. Kali ini yang kita laksanakan adalah untuk memastikan bagaimana kesiapan terkait dengan pengamanan di ring yang ditugaskan kepada kepolisian. Kemarin kami mengecek Command Center, di mana kita harapkan Command Center yang ada ini betul-betul bisa menjadi tempat untuk melaksanakan kendali operasi, di mana semuanya fasilitas ada di situ, fitur-fitur ada di situ, sehingga seluruh CCTV, kemudian penempatan personil di seluruh tempat itu bisa termonitor. Untuk menjamin keamanan para kepala negara dan delegasi, Polri juga akan bekerja sama dengan TNI dalam melakukan pengamanan di setiap sudut lokasi KTT ASEAN. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, Satgas Pengamanan TNI sudah siap mengamankan penyelenggaraan KTT ASEAN Summit. 7 kapal perang TNI Angkatan Laut juga sudah disiagakan dan akan memperketat pengamanan laut sekitar Hotel Meraurah yang menjadi venue utama pertemuan KTT ASEAN. Semuanya sudah siap ya, dari sisi pengamanan baik darat, laut maupun udara, maupun di beri-beri yang sudah ditentukan kita akan tempatkan satuan-satuan pengamanan. Ya, karena tempatnya KTT nanti di Hotel Meraurah pinggir laut, dan tentunya pelaksanaan PAM-nya di laut ini juga perlu diketatkan. Selain menyiagakan personel di setiap lokasi KTT ASEAN, pengamanan KTT ASEAN tahun ini akan menggunakan teknologi mutakhir, seperti fitur pengenalan wajah atau face recognition yang juga dapat langsung mendeteksi identitas dari orang-orang yang disorot oleh kamera pengawas. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Media Group Network. Ya, dan terkait dengan kesiapan pengamanan untuk KTT ASEAN ke-42, ini juga dari pihak TNI dan Polri telah menyiapkan total ada sebanyak lebih dari 12.000 petugas yang disiagakan, serta tidak hanya pengamanan di darat tentunya ya, tapi melihat topografi dari Labuan Bajo ini tentu pengamanan di laut juga diperlukan, yang mana dari pihak TNI telah menyiapkan ada sebanyak 7 kapal perang yang telah terparkir di sekitar perairan Labuan Bajo NTT. Kemudian pengamanan udara juga nanti telah disiapkan saat ini, yang mana ada pesawat tempur yang telah disiagakan di Lanut Kupang, kemudian di Lanut Hasanuddin Makassar, serta ditopang juga dari kekuatan yang berada di Jakarta. Nah, terkait dengan upaya kesiapan dari Polri juga sudah mengaktifkan ada sebanyak 8 satgas yang telah melakukan berbagai kegiatan persiapan pengamanan selama 2 hari terakhir
ini. Di antaranya adalah melakukan patroli, kemudian simulasi pengawalan bagi delegasi kepala negara ASEAN, sampai melakukan pengecekan langsung ke venue-venue utama seperti venue Hotel Meru Orah yang merupakan lokasi penginapan dari Presiden serta kepala negara ASEAN lainnya. Tadi kami juga telah mewawancarai Kabahar Kampolri Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran yang juga merupakan Kepala Operasi Komodo KTT ASEAN 2023 ini. Kita akan dengarkan bersama cuplikan pernyataan dari Komjen Pol Fadil Imran. Berikut ini. Pengamanan KTT ASEAN ini, Mabes Polri menggelar operasi pengamanan terpusat yang diberi sandi Operasi Komodo 2023, melibatkan jajaran Mabes Polri, Polda NTT dan beberapa Polda Imbangan. Ada sekitar 2.627 anggota Polri yang ikut ke Ring 1 bersama Pas Pampres, kemudian Ring 2 bersama jajaran TNI untuk melaksanakan pengamanan wilayah, dan Ring 3 tentunya untuk pengamanan kawasan. Ada 8 satgas yang disiapkan, mulai dari preemptif, preventif, dan pengawalan dan rolakil. Kita berharap semua satgas sampai dengan satgas perbantuan mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan, mengantisipasi potensi gangguan yang akan terjadi. Kemarin Bapak juga menghadiri deklarasi damai bersama dengan masyarakat Manggarai Barat. Bagaimana pelibatan masyarakat setempat dan juga imbauan atau sosialisasi yang telah diberikan untuk mensukseskan KTT ASEAN? Baik, seperti yang disampaikan oleh Marsikal Andiawan tadi, bahwa masyarakat Labuan Bajo khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya sangat ingin berpartisipasi dalam suksesnya perhelatan KTT ASEAN ke-42 ini. Oleh sebab itu, Kapolda NTT bersama saya memfasilitasi untuk membuat kemudian deklarasi. Deklarasi ini datang dari segenap lapisan masyarakat karena mereka sadar penuh bahwa kegiatan-kegiatan event internasional ini juga secara tidak langsung menghidupkan potensi pariwisata yang menjadi tulang punggung masyarakat Labuan Bajo dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi sadar betul bahwa acara ini harus sukses karena menyangkut harkat dan martabat bangsa, sekaligus mempertunjukkan kepada dunia bahwa ya kawasan ini memang aman, layak untuk dikunjungi gitu. Baik. Satu lagi Pak, kapan perkiraan delegasi dan kepala negara akan tiba di Labuan Bajo dan seperti apa skema pengawalannya? Untuk delegasi kan ada dua, ada side event dan main event. Untuk setingkat menteri tanggal 8 sudah mulai hadir, dan untuk kepala negara mungkin tanggal 9 akan hadir. Nanti semua kegiatan tersebut sudah disiapkan oleh Pangkogap, nanti akan kita laksanakan pengamanan bersama.